Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi di kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Tentunya saya berharap kalian senantiasa masih dalam kondisi fit, penuh kesemangatan dalam belajar, dan tidak ada penurunan semangat dalam belajar. Minggu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan PTS, yaitu penilaian tengah semester, dan harapan saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang bagus, dan saya yakin hasilnya bagus ya. Dan tentunya saya berharap dari PTS itu kita belajar tentang kejujuran, disiplin, tepat waktu dalam belajar, dan itu lebih mahal dari hasil ulangan itu sendiri. Nah, pelajaran kita pada kesempatan kali hari ini di kelas 9 Madrasah Sanawiyah, kita masih melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Bahasan kita tentang keunikan tari kreasi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang tari kreasi dan beberapa jenis-jenisnya. Sekarang kita bahas tentang keunikan. Keunikan itu sesuatu yang unik yang muncul dari tari kreasi itu. Makanya tari kreasi itu menjadi bagus karena ada keunikannya, ya. Unsur yang memunculkan keunikan-keunikan di dalam tari yang dibuat oleh sang pembuat tari yang disebut namanya koreografer ini dapat difokuskan pada unsur pendukung tari tersebut. Misalnya, keunikan kita bisa lihat dari gerakan atau dari kostum. Kostum itu pakaian yang dipakai oleh penari. Atau bisa dilihat dari riasnya itu sendiri. Atau pula dari setting panggungnya. Kita bisa ngelihat keunikan-keunikan dari situ. Bisa dilihat dari gerakannya, dari kostumnya, dari riasnya, dari propertinya, atau penataan setting panggung. Keunikan dalam unsur gerak tari ini dapat diwujudkan dalam bentuk misalnya apa? Komikal atau pantomim. Jadi komikal itu adalah gerakan-gerakan yang mengandung unsur hiburan, ya. Atau pantomim, gerakan-gerakan yang mengandung makna sehingga penonton, penyimak itu dapat mengerti apa yang disampaikan oleh gerakan penari sehingga mereka bahasanya terpukau atau merasa puas dengan apa yang ditampilkan oleh seorang penari. Ide keunikan tari yang dibuat ini juga diidentifikasi dengan melihat keunikan jenis tarian yang sudah ada. Jadi kalau kita membuat tarian baru, ya kita harus juga belajar dari tari-tari yang sudah ada sehingga akan muncul, oh yang belum ada kita munculkan sesuatu yang baru, itulah yang unik, ya. Misalnya kita melihat tari merak atau tari margapati yang memunculkan keindahan kostum umpama, terutama pada ornamen-ornamen sayap misalnya dalam tari merak. Wah, pernak-perniknya bagus. Nah, keunikan karya tersebut dapat menjadi ide untuk memunculkan keunikan pada garapan-tarapan yang akan kita ciptakan. Oh, kalau pernak-perniknya sudah ada, kita akan muncul keunikan apa lagi yang belum ada pada tari merak misalnya gitu. Ada beberapa contoh tari kreasi dengan keunikan-keunikan sebagai berikut. Misalnya contoh tari merak. Ini merupakan salah satu contoh tari kreasi yang berpolakan tradisi yang berasal dari mana? Dari daerah Jawa Barat. Nah, tari ini sudah sangat populer di Indonesia sesuai dengan namanya, tari merak. Bahkan orang jangankan melihat tarian, melihat burung merak sedang mengepakkan sayapnya, kita akan bilang apa? Subhanallah, kekuasaan Allah luar biasa. Kemudian kita coba oleh sang koreo menampilkan satu tarikan gerakan tari. Nah, sesuai dengan namanya, tari ini mendeskripsikan tentang keindahan dan keelokan burung merak, gitu ya. Pencipta tari merak inilah, dia adalah seorang seniman yang berasal dari tanah Sunda. Perlu kalian ketahui pada kesempatan ini namanya adalah Raden Cece Sumantri, itu pencipta koreo tari merak.
itu ada pada pertengahan abad ke-19. Nah, keunikan tari ini itu adalah hanya dimainkan oleh wanita. Jadi keunikannya yang main pasti wanita, bukan cowok, juga bukan wanita jadi-jadian ya. Karena harus menampilkan unsur keindahan seperti burung merak. Dengan menggunakan kostumnya biasanya berwarna putih. Kemudian ditambah dengan hiasan yang mirip dengan burung merak yang ada pada kepala penari itu sendiri. Silahkan nanti kamu lihat di link YouTube bagaimana gerakan tari merak begitu indahnya. Kemudian yang berikutnya ada tari ongkek manis contohnya. Dia merupakan juga tari kreasi. Nah, tari ongkek manis ini, kalau tadi tari merak dari Jawa Barat, tari ongkek manis berasal dari Jawa Timur. Dia adalah salah satu tari kreasi baru favorit. Siapa yang membuat? Sang koreo. Siapa namanya? Bagong Kusudiarjo. Nah, dia masih terkenal ya. Sang koreo Bagong Kusudiarjo ini sangat terkenal sekali ya. Belum lama kalau tidak salah dia sudah tiada. Mudah-mudahan hasil karyanya bisa abadi untuk tentunya kita bisa pelajari. Dan untung dari Sanggar Kembang Sore, ada Sanggar Kembang Sore namanya yang membuat ini dari Jogja. Keunikan tari ini terletak pada properti yang digunakan. Jadi properti yang digunakannya ya. Ini misalnya kipas, sampur, sedangkan kostum penari menggunakan jarik, baju celana, hiasan kepala, dan hiasan untuk leher dan sabuk. Lagu pengiringnya berjudul Ageng dan Opat Wilet. Tarian ini biasanya dibawakan oleh kaum wanita, baik penariannya dipergunakan dalam versi tunggal, tari tunggal, atau berpasangan maupun tari kelompok. Nah, uniknya nih tari ongkek manis itu seperti itu. Bisa dimainkan secara tunggal, bisa dimainkan secara berpasangan, bahkan bisa dimainkan secara berkelompok. Maknanya yakni menceritakan seorang wanita remaja yang sedang beranjak dewasa. Biasanya wanita remaja beranjak dewasa itu sungguh sangat energik sekali ya, dan senang berhias, senang sesuatu yang indah, senang sesuatu yang baru dan mencoba yang baru. Itulah gambaran dari tari ongkek manis. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, adalah tari Garuda Nusantara. Nah, tari Garuda Nusantara ini juga termasuk karya seni tari kreasi. Tari Garuda Nusantara berasal dari Pulau Jawa. Ya, dalam gerakannya biasanya penari akan mengekspresikan ya gerakan burung Garuda. Jadi mengekspresikan gerakan-gerakan burung Garuda. Yang bagaimana? Yang burung Garuda yang sedang terbang, kemudian mengepakkan dan memarkirkan sayapnya yang indah dengan gerak tampak, kemudian keas, tegas, gagah, dan lincah, dan itulah burung Garuda. Ya, saya juga tidak paham Garuda itu apa ada burung aslinya atau emang sebagai lambang negara. Tapi yang jelas burung Garuda itu diambil dari burung elang ya. Burung elang disebut dengan burung Garuda, tapi elangnya elang yang gagah perkasa. Nah, itu gagah, lincah, tegas. Tarian ini biasanya dimainkan oleh beberapa orang wanita dengan keunikan busananya seperti menggambarkan layaknya burung Garuda. Kemudian dia memiliki sayap yang menyambung dari punggung ke ujung tangan. Kemudian dengan penutup kepala yang nampak sangat elok dan indah. Itulah tari kreasi yang termasuk memiliki keunikan sendiri. Jadi pelajaran ini 3 hal dari beberapa contoh tari kreasi yang berkembang pada saat ini. Ada tari merak, kemudian tari ongkek manis, tari Garuda. Ini adalah bagian dari contoh-contoh yang kita bahas dari tari kreasi. Sebenarnya masih banyak sekali tarian-tarian yang lain yang perlu kita pelajari dan kita ambil sisi-sisi keunikannya sebagai sebuah tarian. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya ya, dan tentunya sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, dan tetap semangat menjaga
semangat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.